Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Sebelum melanjutkan menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan dapat terus menemani kalian, terima kasih. Di cerita sebelumnya, Zhang Yujian bersama dengan Zhao Yirong melakukan perjalanan menuju ke kediaman keluarga Zhao Yirong. Kemudian kini berpindah di kediaman Zhao Yirong. Terlihat ada seorang tuan muda beserta beberapa bawahannya yang mengancam keluarga dari Zhao Yirong. Sembari tuan muda itu berkata, "Patriark Zhao, apa kau tidak mau keluar dan menyambut tamumu?" Lalu terlihatlah seorang lelaki tua yang ternyata adalah ayah Zhao Yirong, menemui tuan muda itu sembari berkata, "Tuan muda Chao, aku tidak bisa melakukan apa-apa soal putriku yang kabur karena perjodohan. Kenapa kau melakukan ini?" Sembari tersenyum tipis, tuan muda Chao berkata, "Aku menginginkan wanita itu, dan kau membiarkan dia kabur. Masalah ini harus diselesaikan." Dengan ekspresi serius Patriark Zhao bertanya kepada Chao Yong, "Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini?" Dan dengan sorot mata yang tajam Chao Yong berkata, "Dengan nyawamu sebagai bayarannya," yang seketika itu membuat Patriark Zhao dan beberapa pemuda di belakangnya merasa cukup terkejut sembari dia berkata, "Apa kau sedang bercanda?" Dan kini terlihat beberapa bawahan Chao Yong telah mengepung Patriark Zhao beserta keluarganya sembari menyiapkan senjatanya. Dan dengan tersenyum bengis Chao Yong segera memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Patriark Zhao. Sehingga kini membuat semua orang itu bergegas dengan senjata mereka menyerang Patriark Zhao beserta orang-orang yang bersamanya. Dan para pemuda dari keluarga Zhao juga telah menyiapkan senjatanya untuk melindungi Patriark Zhao. Meskipun begitu jumlah dari bawahan Chao Yong lebih banyak dari para pemuda. Sehingga membuat para pemuda itu dihancurkan dengan mudahnya oleh bawahan Chao Yong. Setelah itu beberapa bawahan Chao Yong bergegas menuju Patriark Zhao yang telah tanpa penjagaan. Sehingga kini beberapa senjata berhasil masuk ke dalam tubuh Patriark Zhao sehingga membuatnya terluka dengan cukup parah. Ketika melihat Patriark Zhao telah tak berdaya di hadapannya, salah satu dari bawahan Chao Yong akan menyerang Patriark Zhao menggunakan pedangnya sembari dia berteriak, "Pergilah ke neraka!" Namun di saat bersamaan ada seseorang yang berteriak dengan keras meminta orang itu untuk menghentikan tindakannya. Sehingga orang itu pun menghentikan tindakannya dan menoleh ke arah dari suara itu. Dan ternyata seseorang yang telah berteriak adalah Zhao Yirong yang telah sampai di tempat itu bersama dengan Zhang Yujian. Sembari dia meminta agar orang itu melepaskan ayahnya. Dan ketika menyadari kedatangan Zhao Yirong, Chao Yong merasa cukup terkejut dan langsung menoleh ke arahnya. Dengan luka yang memenuhi tubuhnya, Patriark Zhao berteriak, "Zhao Yirong, mengapa kau kembali ke tempat ini? Cepat pergilah." Lalu Zhao Yirong segera mendekati ayahnya sembari dia berkata, "Ayah, jika aku tidak kembali, kau pasti sudah meninggal sekarang." Dan Patriark Zhao menjawabnya dengan berkata, "Tidak apa-apa, aku meninggal. Yang penting kau tidak terluka." Di saat bersamaan Chao Yong berjalan mendekati Zhao Yirong sembari berkata, "Zhao Yirong, seharusnya kau memikirkan konsekuensinya di saat kau kabur. Tapi karena kau sudah kembali, aku tidak akan melepaskanmu dan mari pulang bersamaku." Namun Zhao Yirong malah melancarkan serangannya ke wajah Chao Yong hingga membuatnya terluka cukup parah. Yang membuat Chao Yong merasa sangat kesal dan menunjuk Zhang Yujian sembari dia berkata, "Beraninya kau memukulku." Lalu Chao Yong segera memerintahkan semua bawahannya untuk menghilangkan semua anggota keluarga Zhao dan tidak menyisakan satu pun dari mereka. Dan dengan nada tinggi Zhao Yirong menghalang mereka sembari berkata, "Aku adalah murid dari Sekte Tianyan, apakah kalian memiliki keberanian untuk menghilangkanku?" Namun menurut Chao Yong, Sekte Tianyan bukanlah masalah besar. Dan dia tetap meminta agar bawahannya tetap menyerang Zhao Yirong. Namun di saat bersamaan Zhang Yujian bergerak dengan sangat cepat mendekati Chao Yong. Yang membuat Chao Yong merasa sangat terkejut, dan di saat itu juga Zhang Yujian membenamkan wajah Chao Yong ke lantai dengan sangat keras sembari berkata, "Aku bisa melepaskanmu kalau kau hanya menghina muridku. Tapi kalau kau menghina sekteku kau akan berakhir di tanganku." Dan terlihat semua bawahan dari Chao Yong merasa cukup terkejut dan mendekati Zhang Yujian untuk menyelamatkan tuan mereka. Namun Zhang Yujian lebih dulu memperingati mereka, jika mereka berani mendekat, dia akan menghilangkan tuan muda mereka. Lalu Chao Yong bertanya tentang siapakah Zhang Yujian. Bagaimana dia berani menyentuhnya yang merupakan tuan muda dari keluarga Chao. Namun menurut Zhang Yujian, keluarga Chao bukanlah apa-apa.
Dan Cao Yong harus menerima konsekuensi karena telah menyakiti keluarga muridnya. Meskipun begitu Cao Yong tetap mengatakan jika keluarga Cao merupakan salah satu keluarga besar dan didukung oleh Sekte Leiting. Lalu dia mencoba memberontak sembari meminta agar Zhang Yujian melepaskannya jika tidak ingin menerima konsekuensinya. Namun Zhang Yujian malah kembali menamparkan wajah Cao Yong hingga membuatnya tersungkur sembari mengatakan jika Cao Yong terlalu banyak beromong kosong. Setelah terlepas dari genggaman Zhang Yujian, Cao Yong mengeluarkan sebuah artefak sembari berkata, "Apa kau pikir seekor harimau yang mengeluarkan taringnya hanya akan terlihat seperti seekor kucing?" Dan di saat itu juga Cao Yong menggunakan artefak di tangannya sembari dia berteriak, "Master, tolong selamatkan saya." Dan kini terlihat langit di atas tempat itu secara perlahan mulai terbelah dan terbentuklah sebuah portal. Lalu muncullah seorang master dari dalam portal itu dengan aura yang sangatlah mengerikan sembari dia bertanya mengapa Cao Yong memanggilnya. Sembari bersujud di hadapan master itu, Cao Yong berkata, "Master Xiao, ada seseorang yang mencoba untuk menghabisiku. Tolong selamatkanlah aku." Lalu Master Xiao bertanya kepada Cao Yong siapa orang yang berani berbuat seperti itu kepadanya. Lalu Cao Yong segera menunjuk Zhang Yujian yang saat ini berdiri di belakangnya. Dan dengan sorot mata yang tajam menatap Zhang Yujian, Master Xiao berkata, "Aku tidak ingin menghabisi seseorang yang tidak memiliki nama. Cepat katakan namamu dan akan aku biarkan tubuhmu utuh." Dan dengan sangat Zhang Yujian mengenalkan namanya beserta mengatakan jika dia berasal dari Sekte Tianyan. Yang seketika itu membuat Master Xiao merasa cukup terkejut setelah mendengar nama Sekte Tianyan. Lalu Master Xiao tertawa lebar sembari berkata, "Dunia ini memang sungguh sempit. Sekte Tianyan yang telah menghabisi adikku Lei Busi. Tak kusangka aku dapat bertemu denganmu di tempat ini." Sembari tersenyum tipis Zhang Yujian menjawabnya dengan berkata, "Aku yang menghabisi Lei Busi, aku juga telah menghilangkan tetua kumuh. Apa kau ingin membalas dendam?" Yang seketika itu membuat Master Xiao menjadi sangat murka dan mengeluarkan tekanannya sembari dia berkata, "Tetua kumuh berada di daftar peringkat 10 di Sekte Leiting. Bagaimana mungkin kau bisa menghabisinya? Tapi siapapun yang berani melukai saudaraku harus menerima akibatnya." Namun Zhang Yujian masih saja bersikap sangat santai sembari dia berkata, "Terakhir kali, tetua kami berniat membalas dendam tapi aku lebih dulu menghilangkannya. Dan sekarang kau juga ingin membalas dendam, apa kau sudah menyiapkan kuburanmu?" Dan di saat itu juga Master Xiao menyiapkan sebuah energi di tangannya dan mengarahkannya untuk menyerang Zhang Yujian sembari dia berkata, "Kau memang sedang mencari bencanamu sendiri." Namun dengan sangat mudah Zhang Yujian menahan serangan itu hanya menggunakan tangan kosong. Sehingga menciptakan sebuah ledakan energi yang sangatlah mengerikan di antara kedua master itu. Dan dalam keadaan seperti itu Zhang Yujian masih sempat untuk mengejek Master Xiao dengan berkata, "Ternyata kekuatanmu tidak sebesar omong kosongmu." Yang seketika itu membuat Master Xiao menjadi sangat murka dan menyiapkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan di kedua tangannya. Lalu Master Xiao mengarahkan kedua pukulan energi yang telah dia persiapkan untuk menyerang Zhang Yujian. Dan di saat bersamaan Zhang Yujian mengeluarkan teknik tingkat dewa milikinya yaitu Infinity Hand. Dan mengarahkannya untuk menahan serangan Master Xiao. Sehingga terjadilah ledakan energi yang lebih dahsyat di antara kedua master itu. Meskipun begitu, Master Xiao lebih dulu terpental dengan sangat keras akibat tidak dapat menahan teknik Zhang Yujian yang terlampau kuat. Dan dengan luka di sekujur tubuhnya, Master Xiao merasa sangat terkejut sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin kau bisa menguasai teknik tingkat dewa seperti itu?" Sembari menyiapkan teknik tingkat dewanya yang lain, Zhang Yujian bergerak ke arah Master Xiao sembari dia berkata, "Jika hanya teknik tingkat dewa, aku memilikinya sangat banyak." Dan di saat itu juga Zhang Yujian mengarahkan teknik tingkat dewa yang terlihat sangatlah mengerikan untuk menyerang Master Xiao yang telah tidak berdaya di hadapannya. Meskipun begitu Master Xiao belum mau menyerah begitu saja. Sehingga dia juga mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Thunder Shield. Sehingga membuatnya menciptakan sebuah penghalang yang tercipta akibat aliran petir yang melindungi seluruh tubuhnya. Dan ketika teknik tingkat dewa Zhang Yujian mengenai penghalang yang diciptakan oleh Master Xiao, terciptalah sebuah tekanan yang sangat kuat yang membebani penghalang itu. Yang membuat Master Xiao merasa tidak mampu lagi mempertahankan penghalang yang telah dia ciptakan.
Sehingga dia meminta Zhang Yujian untuk berdamai dan berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi di antara mereka berdua. Namun Zhang Yujian malah berkata jika semua itu telah terlambat. Dan di saat bersamaan penghalang yang melindungi Master Xiao telah hancur sepenuhnya. Sehingga membuat serangan yang dilancarkan oleh Zhang Yujian mengarah langsung kepadanya. Dan ketika serangan itu mengenai tubuh Master Xiao, terciptalah sebuah ledakan energi yang sangatlah besar yang menghancurkan area yang berada di sekitar tempat itu. Dan kini terlihat Cao Yun sangatlah terkejut ketika Master Xiao berhasil dikalahkan sehingga membuatnya hanya bisa bergumam. Bagaimana mungkin bahkan Master Xiao juga dapat dikalahkan? Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia sangatlah kuat? Kemudian Zhang Yujian berjalan mendekati Master Xiao yang telah tak berdaya sembari dia bertanya. Bagaimana rasanya balas dendam? Apakah kau ingin mencobanya lagi? Meskipun begitu Master Xiao masih saja bersikap arogan dengan berkata, kau telah menghina Sekte Leiting, aku pastikan kau akan menanggung akibatnya. Dan tanpa berpikir panjang Zhang Yujian segera menginjak Master Xiao hingga membuatnya berakhir begitu saja. Di sisi Zhao Yirong beserta keluarganya terlihat sangat senang karena masternya sangatlah kuat dan dia sangat mengaguminya. Dan ternyata Jiang Yayun juga ikut bersama mereka dan dia merasa bersyukur telah menjadi murid dari Master Zhang Yujian. Kemudian kini terlihat Zhang Yujian menatap tajam Cao Yong yang merasa sangat ketakutan sembari dia berkata, sekarang giliranmu, apakah kau masih mau memaksa seseorang lagi? Yang seketika itu membuat Cao Yong langsung menjilat Zhang Yujian dengan berkata, Immortal Zhang, tolong ampunilah saya dan maafkanlah saya. Namun Zhang Yujian malah menendang Cao Yong sembari berkata, di mana hilangnya sikap aroganmu tadi? Ku beri kau dua pilihan. Yang pertama adalah menghilang di tanganku, atau yang kedua dalam 3 hari kau berikan harta keluargamu pada keluarga Zhao. Dan Cao Yong memilih pilihan yang kedua, namun Zhang Yujian malah menggenggam erat tangan dari Cao Yong. Sehingga membuat tulang lengan dari Cao Yong patah menjadi 2 bagian. Yang membuat Cao Yong berteriak dengan sangat kesakitan. Lalu Zhang Yujian berkata, aku belum menyelesaikan perkataanku, pilihan nomor 2 memang bagus, tapi kau tidak dapat membuatmu terhindar dari hukuman dariku. Dan di saat itu juga Zhang Yujian kembali menyerang Cao Yong sehingga membuatnya kembali berteriak karena telah terluka dengan sangatlah parah. Dan pada akhirnya Cao Yong kehilangan kesadarannya di hadapan Zhang Yujian. Dan semua bawahan Cao Yong sangatlah terkejut ketika melihat tuan muda mereka telah tak sadarkan diri. Lalu Zhang Yujian segera memerintahkan mereka untuk membawa Cao Yong jika mereka tidak ingin Cao Yong meninggal di tempat itu. Dan dengan cukup panik semua orang itu segera membawa pergi tubuh dari Cao Yong. Setelah itu Patriark Zhao memberi hormat kepada Zhang Yujian sembari berkata, Immortal Zhang, kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda. Lalu Zhang Yujian menjawabnya dengan berkata, tidak usah mengkhawatirkan tentang hal itu. Kau adalah ayah dari muridku, jadi sudah sepantasnya aku membantumu. Kemudian kini beralih ke 3 jam setelah kejadian itu. Dan kini bertempatkan di Sekte Leiting. Terlihat 3 token jiwa atas nama Lei Busi, Kumu, dan Xiao telah hancur, yang menandakan mereka bertiga telah tiada. Yang membuat pemimpin Sekte Leiting menjadi sangat murka sembari dia berkata, ini sudah kelewatan. Sekte kita telah kehilangan 3 master sekaligus. Lalu salah satu penetua memberikan laporan jika pelaku yang telah melakukan hal itu adalah orang yang sama. Dan nama pelakunya adalah Zhang Yujian, yang merupakan salah satu master puncak di Sekte Tianyan. Dan setelah mendengar yang melakukan hal itu adalah Sekte Tianyan, pemimpin Sekte Leiting semakin bertambah murka. Lalu penetua tadi kembali menjelaskan jika Sekte Tianyan merupakan salah satu dari 3 sekte besar. Sehingga mereka tidak bisa menyerang mereka begitu saja. Dan harus mencari cara untuk menjebak mereka. Dan penetua yang lain bertanya apa dimaksud oleh penetua yang bernama King Xuanzi itu. Lalu King Xuanzi mengatakan jika dalam waktu 1 bulan, Sekte Leiting akan menyelenggarakan turnamen seni bela diri. Dan semua tokoh penting Sekte Tianyan pasti akan hadir. Dan salah satu dari penetua itu menimpali, apa kau berencana menyerang Zhang Yujian saat turnamen itu berlangsung? Dan King Xuanzi membenarkan hal itu, dan dengan dipenuhi amarah. Pemimpin Sekte Leiting meminta semua orang yang berada di sana untuk bekerja sama melakukan rencana itu. Agar mereka dapat membalaskan dendam para penetua yang telah gugur.
Hari pun kini telah berganti, dan terlihat ada seekor monster harimau api yang menyerang kota tempat keluarga Zhao berada. Lalu juga terlihat ada seorang pria gundul bersama beberapa orang yang mengejar monster itu untuk menangkapnya. Dan di saat itu juga pria gundul itu melompat ke arah monster harimau api sembari mengayunkan tongkatnya. Namun monster itu dapat menahan serangan yang dilancarkan oleh pria gundul dengan sangat mudah. Dan monster harimau api itu malah meraung dengan sangat keras, sehingga membuat pria gundul itu terlempar ke belakang. Lalu monster harimau api itu segera kembali melarikan diri dari tempat itu, yang membuat pria gundul itu meminta rekannya yang lain untuk mengejar monster itu. Dengan tubuh yang terluka cukup parah, pria gundul itu hanya bisa bergumam. Padahal penguasa sudah memberi perintah untuk menangkap monster itu. Tapi aku malah gagal untuk melakukannya. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Zhao. Dan terlihat Patriark Zhao beserta Zhang Yujian sedang melakukan sebuah perjamuan. Lalu Patriark Zhang menawarkan sebuah minuman dan meminta Zhang Yujian untuk meminum sepuasnya malam ini. Dan Zhang Yujian segera meminum satu tegukan minuman itu untuk menghargai Patriark Zhao. Setelah itu Zhao Yirong dan Jiang Yayun kembali menyeduhkan minuman itu kepada Zhang Yujian. Sehingga membuat Zhang Yujian mulai merasa mabuk karena dia tidak bisa minum terlalu banyak. Dan pada akhirnya dia pun tertidur karena tidak dapat menahannya lagi. Lalu Patriark Zhao memerintahkan Zhao Yirong untuk membawa Zhang Yujian ke dalam kamar tamu agar didapat beristirahat. Kemudian Zhao Yirong dibantu oleh Jiang Yayun menggendong Zhang Yujian yang telah mabuk memasuki kamar tamu di kediaman keluarga Zhao. Setelah beberapa saat berjalan, mereka bertiga telah sampai di dalam kamar tamu. Dan langsung meletakkan tubuh Zhang Yujian karena menurut mereka berdua tubuh dari masternya sangatlah berat. Setelah menempatkan Zhang Yujian ke tempat tidur, Zhao Yirong segera mengajak pergi Jiang Yayun dari tempat itu. Namun Zhang Yujian malah menarik tubuh Zhao Yirong ke dalam pelukannya sembari dia mengigau dan berkata, "Jangan pergi, mari kita lanjutkan minum-minumnya," yang seketika itu membuat wajah Zhao Yirong menjadi merah seketika. Dan dia pun segera meminta Jiang Yayun untuk membantunya melepaskan diri dari masternya. Namun di saat Jiang Yayun berjalan mendekati Zhao Yirong, dia malah tergelincir oleh gelas di hadapannya, sehingga membuatnya terjatuh dan menubruk sisi lain dari tubuh Zhang Yujian. Dan saat ini terlihat Zhang Yujian yang masih saja tertidur pulas, dengan dua orang wanita cantik yang berada di dalam pelukannya. Dan di saat bersamaan Zhang Yujian mengarahkan bibirnya kepada Jiang Yayun, yang membuat Jiang Yayun merasa cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh masternya sembari dia berteriak, "Master benar-benar telah mabuk berat." Namun di saat bersamaan tembok dari ruangan kamar tamu itu secara tiba-tiba retak. Dan pada akhirnya hancur berantakan yang dikarenakan monster harimau api yang menerobos masuk ke dalam tempat itu. Yang membuat Jiang Yayun dan juga Zhao Yirong merasa sangat terkejut ketika menyadari hal itu. Dan kini terlihat monster harimau api itu menatap tajam ke arah mereka berdua. Sehingga membuat Zhao Yirong bertanya-tanya mengapa ada seekor monster yang menerobos di dalam kediamannya. Dan di saat bersamaan monster harimau api itu segera meraung dengan sangat keras mengeluarkan energinya dan mengarahkannya ke tempat Zhang Yujian berada. Yang membuat Zhao Yirong meminta Jiang Yayun untuk melindungi masternya bersamanya. Karena monster itu berniat menyerang masternya, lalu monster harimau api itu melompat ke arah mereka berdua sembari menyiapkan terkamannya. Dan di saat itu juga Jiang Yayun segera menyiapkan pedangnya dan mengarahkannya untuk menahan serangan dari monster harimau api itu. Sehingga benturan energi terjadi di antara mereka berdua yang membuat Jiang Yayun merasa cukup kesulitan. Sembari menyiapkan sebuah energi di tangannya, Zhao Yirong berkata, "Sepertinya kekuatan monster ini berada di tingkat 3. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk melindungi master." Selanjutnya Zhao Yirong mengarahkan pukulan energinya untuk menyerang monster harimau api. Beralih di luar ruangan terlihat pria gundul meminta semua rekannya untuk terus mengejar monster harimau api agar mereka tidak kehilangan jejaknya. Namun di saat bersamaan monster harimau api secara tiba-tiba terlempar dari dalam ruangan. Dan terjatuh dengan sangat keras yang membuat pria gundul beserta rekannya merasa sangat terkejut sembari bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu terlihat Zhao Yirong dan juga Jiang Yayun keluar dari dalam ruangan untuk memastikan keadaan dari monster harimau api. Setelah itu mereka berdua kembali menyiapkan energinya sembari berkata,
Karena monster itu telah berani memasuki kediamanku. Aku pastikan akan menghancurkannya hingga tak tersisa. Dan kini terlihat monster harimau api masih baik-baik saja setelah terkena serangan telak dari Zhao Yirong. Dan di saat itu juga monster harimau api kembali bergerak dengan sangat cepat menuju Zhao Yirong dan Jiang Yayun yang berada di hadapannya. Namun ternyata setelah berada di hadapan mereka berdua, monster harimau api itu malah melompati mereka berdua. Dan bergegas memasuki ruangan tempat Zhang Yujian berada. Yang membuat Jiang Yayun dan Zhao Yirong sangatlah terkejut. Karena monster itu sebenarnya mengincar master mereka. Kemudian Jiang Yayun menyiapkan sebuah kertas jimat di tangannya. Dan mengarahkannya untuk menyerang monster harimau api yang bergerak dengan cepat menuju ke tempat Zhang Yujian. Dan ketika kertas jimat itu mengenai tubuh monster harimau api, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar di tempat itu. Sehingga membuat Zhang Yujian tersadar setelah mendengar suara keras dari ledakan itu. Beralih di luar ruangan terlihat pria gundul beserta semua rekannya sangatlah terkejut ketika melihat artefak tingkat dewa yang digunakan oleh Jiang Yayun. Sehingga membuat mereka berkata, artefak tingkat dewa adalah harta karun yang tidak ada tandingannya. Tapi bagaimana bisa mereka menggunakannya begitu saja? Mereka berdua pastilah seorang immortal, dan Jiang Yayun sendiri merasa sangat lega sembari dia berkata, jika bukan karena artefak tingkat dewa yang diberikan oleh Master, mungkin telah banyak korban yang berjatuhan. Di sisi pria gundul segera menghampiri mereka berdua sembari dia bergumam. Baguslah kami bertemu dengan para immortal, kami sudah terselamatkan. Kemudian pria gundul itu segera memberi hormat sembari memperkenalkan dirinya yang bernama Song He dan dia berkata, terima kasih immortal karena tindakan Anda telah menyelamatkan kota ini dari sebuah bencana. Namun Jiang Yayun menjawabnya dengan mengatakan jika mereka berdua bukanlah immortal. Namun Song He malah menganggap mereka berdua hanya merendah. Dan dia lanjut berkata, baru saja Anda menyelamatkan seorang manusia biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi kalian berdua adalah seorang immortal. Sembari memasang ekspresi yang cukup kesal, Zhao Yirong membalasnya dengan berkata, siapa yang kau bilang seorang manusia biasa, orang itu adalah master kami. Yang seketika itu membuat Song He sangatlah terkejut setelah mendengar perkataan dari Zhao Yirong. Dan di saat bersamaan Zhang Yujian yang telah tersadar menghampiri mereka sembari menanyakan tentang apa yang baru saja terjadi. Sembari memberi hormat, Jiang Yayun menjelaskan jika baru saja ada seekor monster yang menyerang dan dia menggunakan artefak tingkat dewa dari Master untuk mengalahkan monster itu. Ketika mendengar penjelasan dari Jiang Yayun, dengan cukup terkejut Song He bergumam, orang ini benar-benar master dari para immortal, dan aku tidak menyangka jika artefak itu adalah pemberiannya. Orang ini sangatlah menakutkan. Setelah itu Zhang Yujian menatap Song He sembari menanyakan siapakah dirinya. Sembari memberi hormat, Song He menjelaskan jika dia adalah bawahan dari penguasa kota yang diperintah untuk mengusir monster. Namun Zhang Yujian berkata jika dia tidak mengenal siapa itu penguasa kota. Lalu Song He menawarkan apakah Master Zhang bersedia bertemu dengan penguasa kota. Saat ini dia sedang menghadapi berbagai serangan monster. Bahkan ada monster yang berada di tingkat kelima. Namun jika Anda membantu monster tingkat kelima itu tidak akan ada apa-apanya. Namun di saat bersamaan Zhang Yujian dikejutkan dengan notifikasi sistem yang memberitahukan menemukan kandidat murid baru yaitu penguasa kota. Host harus mengangkatnya sebagai murid dengan cepat. Lalu Song He kembali memohon agar Immortal Zhang mau membantu penduduk kota karena mereka sangat membutuhkan bantuannya. Dan tanpa berpikir lebih panjang, Zhang Yujian segera meminta Song He untuk mengantarkannya menemui penguasa kota agar dia dapat segera menyelesaikan misi sistem. Dan dengan dipenuhi dengan semangat, Song He segera berterima kasih kepada Zhang Yujian. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.